Shalom semua yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat kembali bersama dengan semua pemirsa ABG yang setia. Dan semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan dan sebagiannya merupakan pertanyaan yang amat sangat penting dan fundamental sehingga wajib dijawab dan terjawab oleh setiap insan antara lain.
Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup? Apa tujuan hidupku? Mengapa manusia bisa mati? Adakah kehidupan setelah kematian? Apakah surga dan neraka sungguh ada? Mengapa manusia bisa sakit? Mengapa Tuhan membiarkan iblis ada di dunia ini? Apakah manusia? Siapakah manusia? Dari beberapa pertanyaan penting seperti yang dijabarkan di atas, secara prioritas kita harus lebih dahulu memahami dan menemukan jawaban atas pertanyaan apakah manusia? Apakah manusia? Merupakan pertanyaan yang sederhana, tetapi tidak semua orang dapat menjawab dengan mudah dan akurat. Tak kala kita dapat menjawab dengan tepat dan akurat pertanyaan tersebut, hidup dan kehidupan kita di dunia fana akan dapat kita jalani dengan cermat, hikmat, dan nikmat. Demikian juga dalam menyikapi dan menghadapi hidup yang akan datang setelah beralih dari dunia fana, pasti akan memiliki keyakinan dan kemantapan. Apakah manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang menduduki peringkat teratas dan paling istimewa. Proses penciptaan manusia melibatkan Allah Tritunggal. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah sendiri membentuk dari debu tanah. Bahkan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan di dalam Alkitab bahasa Mandarin diterjemahkan, manusia menjadi makhluk hidup yang memiliki roh. Terdapat perbedaan yang signifikan ketika Allah menciptakan alam semesta, dunia dan segala isinya. Dengan hanya berfirman, maka semuanya jadi ada. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, tangan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas Allah, atau yaitu hidup Allah, ke dalam hidung manusia. Hal ini menunjukkan manusia sejak diciptakan telah dibekali nafas hidup Allah. Oleh karena itu, tidaklah heran jika manusia mendapatkan perhatian khusus dan istimewa dari Tuhan. Ketika pemazmur mencermati cakrawala, alam semesta yang diciptakan Allah dengan berfirman, timbullah rasa kagum, bangga, rasa haru, dan tergugah, sehingga pemazmur terdorong untuk menulis dan mengungkapkan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itu ada di dalam Mazmur pasal 8 ayat 3 dan 4. Melalui isi Mazmur tersebut di atas, seharusnya kita sadar bahwa manusia sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan segala benda langit yang jauh lebih besar. Menyikapi kebenaran sedemikian, pemazmur dengan hikmat dan perasaan yang mendalam memakai ungkapan dalam bentuk pertanyaan. Apakah manusia sehingga Tuhan mengingat dan mengindahkannya? Sepatutnya kita terharu dan tergugah atas posisi khusus dan istimewa yang membuat kita diingat dan diindahkan Tuhan. Manusia begitu berharga di mata dan di hati Tuhan. Adalah bijak jika Anda mau dan dapat menerima serta menghargai apa dirimu dan siapa dirimu, sehingga Tuhan mengingat dan mengindahkanmu. Dengan menerima dan menghargai posisi diri, memungkinkan kita tidak akan lagi merasa diri rendah, terhina, merana, susah, dan sengsara hanya dikarenakan tidak sebanding dengan orang lain yang sedang berjaya, kaya raya, dan hidup mewah. Sebaliknya, dikarenakan mengerti apakah manusia dan siapakah manusia, yaitu diri kita sendiri,
maka hati kita akan sangat tergugah dan bangga karena sadar bahwa kita diingat, diperhatikan, dan diindahkan Allah. Tema All by Grace kali ini adalah apakah manusia? Pertanyaan, apakah manusia seharusnya menyadarkan Anda dan saya untuk merenung dengan serius sehingga dapat menjawab untuk diri sendiri, juga untuk orang lain yang mungkin sedang menjalani kehidupan mereka dengan sikap yang salah, antara lain protes, sering membandingkan diri dengan orang lain, bersungut-sungut, tidak bersyukur, dan bersikap hidup segan, mati, tak mau. Dengan memiliki jawaban yang tepat, akurat, dan berhikmat atas pertanyaan, apakah manusia memungkinkan kita menjalani kehidupan yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak, bahkan ketika menjelang meninggalkan dunia ini, kita akan menyongsong hidup sesudah kematian dengan bahagia dan penuh kepastian terhadap keselamatan, hidup kekal, dan upah yang abadi. Kebenaran yang pasti mengatakan, ketika memperbandingkan eksistensi hidup kita dengan alam semesta, ciptaan Allah, manusia termasuk makhluk ciptaan Allah yang dapat dikatakan kecil, akan tetapi harus diperhitungkan. Manusia sekalipun kecil, tetapi dapat berpikir, merancang, dan melakukan perkara yang besar dengan akibat yang besar terhadap segala ciptaan Allah lainnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, melalui proses dibentuk Allah dari debu tanah. Dan sesudah itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup Allah artinya hidup atau roh dari Allah, sumber kehidupan, telah dihembuskan ke dalam hidung manusia sehingga manusia tidak hanya menjadi makhluk yang hidup, bahkan makhluk hidup yang memiliki roh yang sifatnya dapat bertahan hidup terus menerus selama-lamanya. Oleh karena itu, manusia secara utuh memiliki 3 unsur, yaitu tubuh, yaitu jasmani atau raga, jiwa, yaitu pikiran, perasaan, pengetahuan, atau hiburan, roh tidak akan mati, bertahan terus menerus selama-lamanya. Inilah yang membuat manusia berharga dan menilai untuk diperhatikan dan diindahkan oleh Allah. Dengan pengenalan yang sedemikian, sadarilah bahwa Anda dan saya bukan hanya menjadi manusia yang hanya hidup sementara di dalam dunia yang fana ini, melainkan roh yang ada di dalam hidup kita bersifat kekal, hidup selamanya. Ketika tubuh jasmani kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan beralih ke dunia kekal di alam baka dengan 2 kemungkinan yang akan kita terima, yaitu kehidupan kekal atau kematian kekal. Bagaimana kita menyikapi, memperlakukan, menjalani kehidupan sementara di dunia fana akan menentukan nasib bagaimana kehidupan kita di alam baka. Berbekal jawaban tepat, akurat, dan berhikmat mengenai apakah manusia akan berpengaruh terhadap sikap hidup, gaya hidup, fokus hidup, sehingga kita harus berubah dengan luar biasa karena telah memahami apa hidup kita, siapa hidup kita, bagaimana hidup kita, dan kemana nantinya roh kita akan pergi. Lebih dari itu, kita pun pasti mau berbenah, mempersiapkan diri, menyongsong kehidupan yang sebenarnya, bukan hanya yang di dunia fana, melainkan prihatin terpenting adalah
kehidupan yang abadi di alam baka nanti. Oleh karena itu, Tuhan prihatin dengan kita sehingga Dia memperhatikan dan mengindahkan kita dengan tujuan agar kita beroleh keselamatan selama masih hidup di dunia fana ini dan keselamatan bagi roh kita di dalam hidup yang kekal sehingga dapat bersekutu dengan Tuhan untuk selama-lamanya di surga. Sadarilah dan pahamilah bahwa Tuhan adalah penulis hidupmu dan hidupku. Tuhan prihatin atas hidup kita sehingga Dia menghendaki kita hidup sebagaimana mestinya seperti yang telah direncanakannya. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan senap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Oh, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir Tuhan, kami mau
seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Tuhan sangat memberi perhatian kepada manusia, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan. Sejak manusia salah gunakan kehendak bebas atau free will yang Tuhan berikan ketika manusia diciptakan, berakibat manusia terjerumus ke dalam dosa dan mengalami keterpisahan dengan Allah. Bahkan harus menanggung segala konsekuensi dari perbuatan dosa hingga akhirnya akan mengalami maut atau kematian yang kekal di neraka. Allah yang suci, adil, namun penuh kasih dengan spontan berinisiatif untuk mempersiapkan karya penebusan demi keselamatan manusia. Allah adalah kasih. Dan atas dasar nature kasih yang demikian besar, Allah merelakan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menjelma menjadi manusia demi menggenapi karya penebusan dosa dan menyelamatkan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dan terancam dihukum binasa di dalam neraka. Demi misi kasih dan penyelamatan manusia yang sangat menjadi perhatian dan keprihatinan Allah, maka Yesus harus mengorbankan nyawa, mencurahkan darah, menderita hukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada manusia yang berdosa. Begitu besar kasih Allah akan manusia, Dia telah berinisiatif merancang dan menyediakan jalan keselamatan bagi semua manusia karena Dia tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan semua manusia dapat memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia yang telah jatuh dalam dosa tak berdaya untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Dan tidak ada seorang manusia di dunia ini yang layak untuk menyelamatkan manusia, kecuali Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan rela berkorban nyawa demi menjadi penebus dosa dan
Juru Selamat dunia. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Semua manusia yang mau meresponi kasih Allah yang begitu besar karena Allah memperhatikan dan mempersiapkan jalan keselamatan harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sehingga dosa dapat diampuni, hidup diselamatkan, dan tidak akan mengalami kebinasaan melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kehidupan. Tuhan tidak hanya memperhatikan manusia dalam hal keselamatan, hidup yang kekal di sorga. Tuhan juga memperhatikan seluruh kehidupan orang percaya secara holistik, baik dalam hal jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Ketika orang percaya masih berkehidupan sementara di dalam dunia fana ini. Dengan demikian, setiap orang percaya selama masih berkehidupan di dalam dunia fana ini, Tuhan sangat memperhatikan, melindungi, memagari dengan kuasa dan kasih-Nya yang tak terbatas. Bahkan memberikan firman dan janjinya untuk menjadi rambu-rambu yang akan memagari dan mengarahkan seluruh kehidupan orang percaya. Bila mana orang percaya dengan segenap hati menerima dan menaati pimpinan dan arahan Tuhan melalui firman kebenarannya, maka orang percaya tersebut akan mengalami dan menikmati penggenapan dari semua janji-janji Tuhan yang termasuk di dalamnya adalah keberhasilan, hidup diberkati, dan menjadi berkat. Janji Tuhan bagi orang percaya yang menaati segala perintah dan kehendak Tuhan antara lain, mereka akan berhasil dalam apa yang dikerjakan. Mereka akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan juga telah memberikan orang percaya suatu kuasa untuk beroleh status baru yang mulia, yaitu menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita akan mewarisi semua janji yang telah Tuhan berikan kepada Abraham, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Didukung oleh Tuhan untuk membalas orang yang memberkati kita. Tercantum di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 dan Galatia pasal 3 ayat 29. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi hak untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dijawab oleh Allah Bapa di surga. Bahkan kita dilayakkan dan dipercayakan untuk terlibat di dalam berbagai pekerjaan pelayanan, baik yang langsung kepada Tuhan atau di dalam dan melalui gereja Tuhan. Juga terhadap sesama orang percaya, bahkan terhadap semua manusia di dunia ini. Kita telah dipilih dan ditetapkan Tuhan Yesus untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia. Kita dilayakkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam meneruskan apa yang Tuhan Yesus lakukan selama masih ada dalam dunia dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, dan dapat melakukan berbagai mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan panggilan dan misi hidup sedemikian, apalagi dipelengkapi dengan kuasa Roh Allah yang memenuhi dan menyertai kehidupan kita, maka kita akan mengalami segala hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hidup dalam alam supernatural. Saat menghadapi tantangan, kehidupan nyata, godaan, cobaan yang tak pernah berhenti, ingin menyerang kehidupan orang percaya, bahkan ketika menyikapi segala persoalan dan pergumulan,
kehidupan di dunia. Tuhan Yesus telah berjanji menyertai, memberikan kekuatan baru. Kita tidak perlu khawatir. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa, yang orang lain tidak mengalami. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Percayalah bahwa Tuhan sangat memperhatikan hal kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhan adalah pribadi yang mengenal hati kita dengan sempurna, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang ketiga, kekekalan. Dari kedua poin yang sudah kita bahas di atas, yaitu Tuhan sangat memperhatikan keselamatan dan kehidupan kita di dunia fana. Demikian juga Tuhan sangat prihatin dan memperhatikan hidup kita di dalam alam kekekalan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan. Roma pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dari sekian ayat-ayat yang kita bacakan di atas, kita dapat memahami betapa Tuhan memperhatikan kita sebagai ciptaannya yang teratas. Karena diciptakan secara khusus dan istimewa dengan dihembuskannya nafas hidup Allah sendiri, yang juga bisa berarti roh Allah ada di dalam kita. Roh manusia kita ini tidak akan mati, melainkan akan berlangsung terus selama-lamanya ke dalam dunia akhirat atau baka atau dunia kekekalan. Oleh karena itu, respon kita yang benar dan positif selama masih hidup di dunia ini sangat menentukan hidup di dalam kekekalan. Kita harus membuka hati, percaya, dan menerima kasih dan perhatian Tuhan yang telah menyediakan dan memperhatikan hidup di kekekalan kita. Kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga dosa diampuni, hidup diselamatkan, bahkan layak untuk menerima hidup yang kekal dan tidak mengalami kebinasaan. Ketika memperhatikan manusia yang sedang diambang pintu kematian, sangat besar perbedaan yang tercermin antara manusia yang telah percaya dan yang tidak percaya, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang telah percaya Yesus memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus, sehingga tidak ketakutan, ngeri, atau histeris dan sebagainya. Mereka bahkan dapat menunjukkan kerinduan hati terdalam untuk memasuki kehidupan kekal di surga sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan dan yang diyakininya, sehingga mereka dengan bahagia tersenyum atau bernyanyi untuk meninggalkan dunia fana ini. Ya, ada satu kesaksian di mana kita pernah pergi ke luar negeri bersama seorang ibu yang pada saat itu sangat ingin pergi ke tempat yang bernama Israel. Dan saat kami pergi bersama di sana, sebenarnya dia tuh tidak bisa berangkat karena kondisinya lagi sakit.
tetapi imannya dahsyat luar biasa. Dia beriman, pokoknya dia tetap mau pergi dan sampai di airport dan dia bisa terbang bersama dengan kami. Cuma sampai di sana dia agak sedikit mungkin lelah, dan saya bersama dengan suami saya yang sering membantu dia membawakan mungkin air minum atau tasnya, karena supaya dia tidak terlalu capai atau terlalu lelah dalam menjalani perjalanan tur di sana. Anda tahu apa yang terjadi, dan dia boleh mengikuti tur di sana bersama kami dengan semua rombongan yang ada dengan baik dan sehat sampai kembali ke Indonesia. Yang dahsyatnya, satu kali saat kami mendengar kabar bahwa dia sedang ada di rumah sakit. Jadi kami suami istri pergi membesuk dia. Dan Anda tahu, setelah itu kami mendengar berita bahwa dia sudah kembali ke rumah Bapa yang di surga. Dan anak-anaknya bercerita. Dan menjelang saat-saat dia meninggal waktu di rumah sakit, dan dia berkata dia mau pulang. Anak-anaknya bertanya mau pulang ke rumah yang mana, anak yang A, B, atau C. Dan dia berkata pokoknya dia mau pulang. Ternyata dia itu mau pulang ke rumah Bapa yang di surga. Dan anak-anaknya menyadarinya, dan semua yang ada di situ menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya bersama-sama. Dan ibu itu berhenti nafasnya saat mereka bernyanyi bersama-sama. Dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Bagaimana Anda percaya hari ini? Anda harus tetap setia, percaya kepada Dia sampai akhir, dan kita memiliki kepastian, jaminan keselamatan dan hidup yang kekal, dan kita akan punya rumah di sorga saat kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana Dia di sana sudah menyediakan rumah bagimu dan bagiku. Oleh karena itu, setialah, percayalah kepadanya, dan jangan tidak setia sampai akhir. Karena Anda akan benar-benar saat waktunya tiba, kita akan kembali kepada rumah Bapa yang di surga. Dan kita akan memiliki benar-benar kekekalan yang luar biasa dan rumah yang Tuhan sudah sediakan bagimu dan bagiku. Itulah kesaksiannya. Dari pembahasan di atas tadi semuanya, seharusnya kita sudah menangkap dan memahami pertanyaan, apakah manusia itu? Kiranya semua pemirsa All by Grace yang berbahagia memiliki kepastian, keselamatan, kehidupan di dalam dunia ini dapat mengalami penggenapan segala janji Tuhan. Bahkan berkeyakinan penuh untuk dapat memasuki kehidupan di kekekalan di dalam sorga untuk menikmati keselamatan secara sempurna. Di dalam kehidupan ini, sungguh tiada yang seperti Yesus yang sedemikian mengasihi dan rela mati bagi manusia, sehingga terbuka kemungkinan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita semua yang mau percaya kepadanya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir,
pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu Tuhan. Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu Tuhan, bagimu. Bagimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. 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 Ingatlah senantiasa dalam kehidupan kita bahwa tiada yang seperti Yesus yang begitu peduli dan mengasihi kita sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat memberi perhatian kepada kami sebagai manusia. Apakah manusia?
Sehingga Engkau begitu peduli, Engkau memberi perhatian, Engkau sangat mengasihi kami, dan sampai bersedia rela mati bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan, dan bagaimana hidup kami dan kehidupan kami boleh disertai oleh-Mu, dan bagaimana Engkau Immanuel, dan Engkau peduli, dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau selalu menolong, menyertai, dan memberikan solusi, dan banyak hal Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga boleh memiliki hidup kekal karena kami percaya kepada Engkau, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mengikuti acara All by Grace, dan kami boleh menyadari Tuhan, apakah kami manusia sehingga Engkau sangat memberi perhatian kepada kami. Dan Tuhan, kami mau Tuhan mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan kami mau sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang Engkau berikan, dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengikuti kehendak-Mu, pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu ada yang terbaik bagi kami, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan teladan dan integritas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh dimenangkan, dan bagaimana kami boleh memperkenalkan nama Yesus, sehingga mereka pun yang lain boleh diselamatkan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami memiliki kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal itu nyata Tuhan. Dan bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang saat Engkau panggil pulang, mereka pulang dengan damai, bahagia, sukacita. Karena mereka akan bertemu dengan Engkau, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap kami dimanapun kami berada saat ini yang sedang menyaksikan acara All by Grace ini. Biarlah Tuhan kasih setia, anugerah, dan kemurahan-Mu turun di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi satu kehidupan yang semau gue, satu kehidupan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadamu. Tapi kami mau Tuhan menjalani satu kehidupan yang berkenan kepadamu, yang bisa memuliakan Engkau, yang sungguh-sungguh Tuhan hidup diberkati untuk menjadi berkat, dan kami boleh menjadi manusia-manusia Tuhan yang mana kami bisa menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kami bisa meminjamkan dan bukan meminjam Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan bagaimana hidup kami ini Tuhan, dan tidak akan pernah sama lagi. Dan Tuhan Kau tolong kami dimanapun berada saat ini yang sedang mengikuti acara All by Grace ini. Mereka mungkin sedang dalam masalah, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam kesedihan, dalam kesusahan, putus asa, dan ingin mati rasanya. Hidup segan, mati tak mau. Dan bisa jadi juga Tuhan mau mengakhiri kehidupan ini karena semuanya sepertinya tidak mendukung. Semuanya mengecewakan, semuanya membuat sedih. Tapi Tuhan, Engkau bisa menolong mereka. Dan saat ini Anda yang sedang kecewa, putus asa, apapun masalahnya, sehingga Anda merasa Anda tidak lagi mau menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan, dan Anda tidak lagi mau menjadi orang Kristen, atau Anda ingin mengakhiri kehidupan ini, atau Anda sedang depresi, atau Anda sedang sakit hati, atau Anda sedang dalam keadaan di mana Anda merasa ingin menyerah, terlalu letih, lesu, lelah dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan, di mana harus bertahan, di mana harus bersetia. Dengar baik-baik saat ini, Tuhan akan berkasih karunia kepadamu. Anda cuma perlu taruh kedua tanganmu di hatimu. Dan saat ini saya mau mendoakan bagi Anda yang menaruh tangan di atas hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tantangan, saat mereka taruh tangan mereka di hati mereka, pertanda Tuhan, mereka butuh solusi, mereka butuh kesembuhan, mereka butuh jalan keluar, mereka butuh pemulihan di dalam segala area di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah sama lagi, sehingga mereka bisa berbahagia, bisa bersemangat menjalani hidup ini, dan mereka boleh memiliki ketekatan bersetia sampai akhir, di mana mereka berada, di mana mereka ditempatkan di gereja, dimanapun mereka boleh berakar, tertanam, setia, bertumbuh, dan menjadi berkat, dan hidup mereka akan penuh dengan warna-warni karena disertai oleh Tuhan yang dahsyat. Dan saat ini sekali lagi Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pergumulan, semua masalah, semua sakit penyakit, semua tantangan, semua apapun yang terjadi, Tuhan Engkau sanggup. Dalam nama Yesus, Engkau angkat semuanya, Engkau pulihkan semuanya, Engkau sembuhkan semuanya, dan Engkau beri solusi dan jalan keluar sehingga semuanya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang mendengar doa, Kau adalah Tuhan yang memiliki acara All by Grace ini, dan semua kemuliaan bagi nama-Mu. Ya, saat ini bagi Anda yang sungguh-sungguh tidak lagi bisa bertahan hanya karena sakit hati, hanya karena Anda merasa ini orang Kristen, ini anak Tuhan, tapi tidak menjadi teladan, tidak integritas. Aku tidak lagi mau jadi anak Tuhan karena aku melihat dia itu tidak memiliki kesaksian hidup. Dengar baik-baik. Apa yang menjadi pilihannya? Dia tidak mau menjadi teladan, dia tidak mau berintegritas. Itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting Anda jangan terpengaruh atau terobsesi dengan apapun perkataannya, dengan apapun tindakannya. Yang penting Anda tentukan pilihan dengan baik dan benar. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni baik apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan tentang aku mau Tuhan mengampuni dan aku mau melupakannya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Anda katakan demikian, dan saat ini juga Anda akan dibebaskan dan Anda akan dipulihkan sehingga Anda bisa mengampuni dan Anda tidak akan berhenti menjadi orang Kristen. Anda akan bisa setia karena manusia memang tidak bisa setia. Jangan matamu tertuju kepada manusia. Tertuju kepada Tuhan yang setia menemanimu, Immanuel, sampai kapanpun itu. Anda harus ingat, saat Anda kecewa, saat Anda putus asa, saat Anda dibuat sakit hati oleh manusia, ingat, namanya juga manusia. Jangan mata tertuju kepada manusia. Matamu harus mengerti tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian, Anda bisa setia sampai akhir, mengiring Tuhan sampai akhirnya boleh memiliki kekekalan di tempat di surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau yang senantiasa peduli memperhatikan kami sebagai anak-anak-Mu, maupun bagi kami yang setia mengikuti acara All by Grace, maupun bagi kami yang belum mengenal Engkau. Engkau tetap peduli, Engkau Bapa yang penuh kasih, dan kami mau serahkan semua kami kepadamu, biar Engkau sendiri yang akan memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace saat ini. Dan kami semua Tuhan mohon kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu boleh tercurah atas hidup kami. Kasih setia daripada Allah Bapa. Penyertaan daripada Tuhan Yesus dan pertolongannya yang senantiasa dinyatakan. Maupun penyertaan daripada Roh Kudus yang akan terus memimpin kami semuanya, akan terus menyertai hidup kami mulai hari ini Tuhan sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh diberkati dengan tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat, diberkati dengan kedua tangan kami. Apapun yang kami lakukan boleh berhasil. Bagaimana keluarga kami boleh semuanya Tuhan diberkati, dan apapun Tuhan usaha pekerjaan yang kami pegang, yang kami sentuh, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, boleh Engkau buat berhasil semuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh berbahagia menjadi anak Tuhan dan setia senantiasa sampai pada akhirnya
Dan kami boleh kedapatan setia saat Engkau Yesus datang kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri acara All by Grace saat ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace. Sampai ketemu di Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika ku hidup tanpamu? Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Hey, aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika ku hidup tanpamu? Hidup tanpamu, jika ku hidup tanpamu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.